Pernahkah Anda bertanya, mengapa orang yang paling sibuk justru sering tampak paling hening di dalam dirinya? Mengapa mereka yang tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia justru terlihat tidak terikat oleh dunia itu sendiri? Di tanah Jawa, ada sebuah laku tua yang menjawab paradoks ini. Sebuah jalan sunyi yang tidak menjauh dari kehidupan, tetapi justru menyelaminya sepenuhnya. Laku itu disebut Rame ing Gawe. Banyak orang mengira kebijaksanaan hanya lahir dari pertapaan, kesendirian, atau menjauh dari keramaian. Namun para leluhur Jawa meninggalkan pesan yang lebih halus, lebih tajam, dan jauh lebih menantang. Kesadaran sejati tidak diuji di tempat sunyi, melainkan di tengah kesibukan. Di pasar yang riuh, di ladang yang panas, di tanggung jawab keluarga, dan di kerja yang melelahkan, di sanalah batin ditempa. Rame ing Gawe bukan sekadar rajin bekerja. Ia adalah seni menjaga kejernihan rasa saat tangan terus bergerak. Ia adalah kemampuan untuk tetap eling, ingat akan asal dan tujuan saat dunia menuntut perhatian tanpa henti. Dalam laku ini, kerja bukan penghalang spiritualitas, melainkan pintu rahasianya. Ajaran ini tidak tertulis dengan gamblang dalam satu kitab besar. Ia diselipkan dalam tembang, petuah para pini sepuh, dan laku hidup orang-orang biasa yang luar biasa dalam diam. Karena itu pula, maknanya sering kabur, disalahpahami sebagai sekadar etos kerja, atau bahkan dilupakan sama sekali di zaman yang mengagungkan kecepatan tanpa kesadaran. Dalam video ini, kita akan menyingkap lapisan-lapisan makna Rame ing Gawe dalam laku Jawa, bukan sebagai romantisme masa lalu, tetapi sebagai ilmu hidup yang sangat relevan hari ini. Kita akan menyusuri akar filosofinya, memahami rahasia batinnya, dan melihat bagaimana laku ini sejatinya sejalan dengan nilai keikhlasan, amanah, dan kesadaran akan Yang Maha Mengatur tanpa perlu banyak kata dan simbol. Pertanyaannya kini, bukan lagi apakah kita sibuk, melainkan di tengah kesibukan itu, apakah batin kita ikut gaduh, atau justru semakin jernih? Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin mengajak Anda yang sedang menonton saat ini untuk berhenti sejenak. Tuliskan di kolom komentar, Anda menonton video ini dari kota atau daerah mana? Biarkan laku tua dari tanah Jawa ini mengalir dan menyapa banyak tempat, dari desa hingga kota, dari timur hingga barat. Dan jika sejauh ini Anda merasakan getaran maknanya, tuliskan pula, sampai di bagian mana video ini menyentuh Anda. Komentar Anda bukan sekadar interaksi, ia adalah jejak kesadaran. Untuk memahami Rame ing Gawe, kita tidak bisa memisahkannya dari cara orang Jawa memandang hidup. Dalam kosmologi Jawa kuno, manusia tidak berdiri terpisah dari alam dan tatanan semesta. Ia adalah bagian kecil dari harmoni besar yang disebut jagad gede dan jagad cilik, makrokosmos dan mikrokosmos. Segala gerak lahiriah manusia diyakini memiliki gema batiniah dan sebaliknya. Di masa lalu, terutama pada era kerajaan-kerajaan Jawa seperti Mataram kuno hingga Mataram Islam, ajaran hidup tidak diajarkan melalui ceramah panjang atau doktrin kaku. Ia diwariskan melalui laku, cara hidup. Seorang abdi dalem, petani, empu, atau pedagang tidak dinilai dari seberapa banyak ia berbicara tentang kebijaksanaan, tetapi dari bagaimana ia bekerja dan bersikap. Disitulah Rame ing Gawe menemukan tempatnya. Secara harfiah, rame berarti ramai, sibuk, penuh aktivitas. Gawe berarti pekerjaan, perbuatan, atau tugas hidup. Namun, dalam lapisan makna yang lebih dalam, gawe bukan hanya kerja fisik, melainkan tugas jiwa, peran yang dipercayakan kepada seseorang dalam hidup ini. Maka, Rame ing Gawe adalah kondisi di mana seseorang tenggelam dalam tugas hidupnya, tanpa kehilangan kesadaran akan hakikat dirinya. Ajaran ini sering berdampingan dengan ungkapan lain yang lebih dikenal. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa dikuasai pamrih pribadi. Inilah etika batin yang sangat halus. Bukan anti hasil, bukan menolak dunia, tetapi menempatkan hasil di tangan Yang Maha Menentukan,
sementara manusia fokus pada ikhtiar yang bersih. Mengapa ajaran ini jarang dibahas secara terbuka? Karena ilmu ini tidak cocok untuk mereka yang hanya mencari simbol. Ia tidak spektakuler, tidak menjanjikan kesaktian instan, tidak pula memanjakan ego spiritual. Justru sebaliknya, ia menuntut kedewasaan batin, kesabaran, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Karena itulah, Rame Inggawe lebih sering hidup dalam praktik diam, bukan dalam wacana ramai. Seiring waktu, ketika kehidupan modern memisahkan kerja dari makna, dan kesibukan dari kesadaran, ajaran ini mengalami penyempitan makna. Ia direduksi menjadi sekadar rajin bekerja, kehilangan dimensi ruhaniahnya. Padahal, bagi leluhur Jawa, kerja adalah medan ujian batin, tempat nafsu, niat, dan rasa diuji setiap hari. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai membedah inti rahasia Rame Inggawe. Mengapa kesibukan justru bisa menjadi jalan kesadaran terdalam, dan bagaimana laku ini bekerja secara halus di dalam diri manusia. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana, namun penting. Tetaplah menonton video ini dengan tenang. Tidak perlu tergesa, tidak perlu meloncat ke bagian akhir. Biarkan kata-kata ini mengalir perlahan, seperti napas yang masuk dan keluar tanpa disadari. Jika pikiran Anda lelah, itu wajar. Jika perhatian Anda sempat melayang, tidak apa-apa. Cukup kembali, dengarkan. Karena bagian ini tidak hanya untuk dipahami, tetapi untuk dirasakan. Sekarang, bayangkan seseorang yang bekerja sejak pagi hingga senja. Tangannya bergerak, tubuhnya lelah, pikirannya sibuk. Namun, jauh di dalam dirinya ada ruang yang tetap sunyi. Tidak bereaksi berlebihan, tidak terbakar ambisi, tidak tenggelam dalam keluh kesah. Di sanalah Rame Inggawe mulai bekerja, bukan di luar, tetapi di pusat kesadaran. Inti pertama dari Rame Inggawe adalah keselarasan antara gerak lahir dan diam batin. Orang Jawa kuno memahami bahwa manusia tidak mungkin menghentikan dunia. Maka, yang dilatih bukanlah menghindari kesibukan, melainkan tidak larut di dalamnya. Bekerja, iya. Bersungguh-sungguh, iya. Tetapi batin tidak tercecer kemana-mana. Laku ini mengajarkan bahwa pekerjaan adalah cermin. Saat seseorang marah ketika lelah, iri ketika melihat keberhasilan orang lain, atau kecewa saat hasil tak sesuai harapan, semua itu bukan kesalahan kerja, melainkan isyarat batin. Rame Inggawe menjadikan aktivitas sehari-hari sebagai alat membaca diri sendiri. Tanpa ceramah, tanpa penghakiman. Dalam bahasa rasa, kerja adalah api kecil yang memurnikan niat. Semakin ramai aktivitas, semakin jelas terlihat mana yang ikhlas, mana yang ingin dipuji, mana yang mencari pengakuan. Disinilah letak kebijaksanaannya. Kesibukan bukan musuh spiritualitas, tetapi penerangnya. Perhatikan ini baik-baik dan tetaplah menyimak dengan tenang. Orang yang benar-benar menjalani Rame Inggawe tidak selalu terlihat religius, tidak pula sibuk menunjukkan kedalaman batin. Ia justru tampak biasa. Namun ada satu tanda halus, ia tidak ribut oleh hasil. Ia bekerja karena itu tugasnya, bukan karena dunia harus tunduk padanya. Disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira laku batin harus menjauh dari urusan dunia. Padahal, dalam pandangan Jawa, menjauh terlalu jauh justru membuat batin rapuh, tidak teruji. Seperti pedang yang tidak pernah diasah, Rame Inggawe adalah proses pengasahan itu, perlahan, konsisten, dan seringkali tidak disadari. Bayangkan sungai besar. Di permukaannya, air mengalir deras, berisik, penuh gerak. Namun di dasarnya, air tetap dingin dan tenang. Aktivitas adalah permukaan, kesadaran adalah kedalaman. Laku ini melatih kita untuk hidup di kedalaman, sambil tetap bergerak di permukaan. Jika Anda masih menonton sampai di sini, itu pertanda sesuatu di dalam diri Anda sedang selaras. Tidak perlu dianalisis, cukup rasakan. Karena ajaran ini bekerja pelan, masuk melalui pengertian, lalu turun ke rasa, dan akhirnya mengubah cara Anda memandang hidup tanpa paksaan. Dan ada satu rahasia kecil yang jarang diucapkan.
Semakin seseorang mampu rame inggawe dengan batin yang tenang, semakin ringan hidup terasa. Bukan karena bebannya berkurang, tetapi karena ia tidak lagi memikul semuanya dengan ego. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke lapisan makna yang lebih tersembunyi. Kita akan membahas paradoksnya, kesalahpahaman yang sering terjadi, dan mengapa laku ini justru sangat berbahaya bagi ego manusia. Tetaplah menonton, tetap tenang, karena yang sedang disentuh bukan sekadar pikiran Anda, tetapi pusat kesadaran yang jarang diajak bicara. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin mengajak Anda terlibat secara sadar. Tuliskan di kolom komentar, apa makna rame inggawe menurut pemahaman Anda sejauh ini? Apakah Anda merasakannya sebagai tuntunan hidup, sebagai pengingat batin, atau justru sebagai tamparan halus atas cara kita bekerja selama ini? Setiap komentar adalah cermin, bukan hanya bagi saya, tetapi juga bagi sesama penonton yang sedang menempuh pencarian yang sama. Sekarang, mari kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Disinilah rame inggawe tidak lagi terasa nyaman, karena pada tahap ini, ajaran ini mulai berhadapan langsung dengan ego. Paradoks terbesar dari rame inggawe adalah ini. Semakin seseorang larut dalam tugasnya, seharusnya semakin ia tidak merasa penting. Ini berlawanan dengan logika modern yang mengajarkan bahwa kesibukan harus berbuah pengakuan, status, dan validasi. Dalam laku Jawa, justru ketika seseorang merasa tidak terlihat, disitulah batinnya mulai matang. Banyak orang salah paham. Mereka mengira rame inggawe berarti menumpuk pekerjaan, memforsir diri, atau membungkam rasa lelah demi citra tangguh. Itu bukan laku, itu pelarian. Rame inggawe yang sejati selalu disertai kesadaran niat. Jika niatnya kabur, maka kerja justru mempertebal keakuan. Para leluhur memahami bahwa ego tidak mati di tempat sunyi. Ego justru hidup subur di tengah aktivitas. Ia muncul dalam bentuk ingin diakui, ingin dianggap paling berjasa, paling benar, paling berkorban. Karena itulah kerja dijadikan medan latihan. Setiap tugas adalah ujian. Apakah ini dilakukan sebagai amanah atau sebagai panggung? Di titik ini, rame inggawe bertemu dengan konsep batin yang lebih halus, nrimo lan eling, bukan pasrah tanpa usaha, tetapi menerima dengan kesadaran penuh. Orang yang menjalani laku ini bekerja keras, namun tidak menggenggam hasilnya dengan cemas. Ia paham ada batas antara ikhtiar manusia dan ketentuan yang maha mengatur. Ada fakta menarik yang jarang dibahas. Dalam tradisi Jawa, orang yang terlalu banyak membicarakan laku batinnya justru dianggap belum matang. Karena laku sejati tidak menuntut kesaksian. Ia terasa dalam sikap, tenang saat dipuji, lapang saat dilupakan, dan tetap lurus saat tidak diawasi. Coba renungkan, dan Anda bisa menuliskannya di komentar nanti. Mengapa kita sering merasa lelah bukan karena pekerjaan, tetapi karena harapan yang kita gantungkan pada pekerjaan itu? Disinilah rame inggawe bekerja sebagai pisau halus. Ia memotong keterikatan, bukan aktivitasnya. Lapisan terdalam dari ajaran ini mengajarkan satu hal yang jarang berani diucapkan. Kerja adalah bentuk ibadah batin, jika niatnya jernih dan caranya lurus. Tanpa simbol berlebihan, tanpa suara keras, hanya kesungguhan yang senyap. Jika bagian ini membuat Anda tidak sepenuhnya nyaman, itu pertanda baik. Karena laku ini memang tidak dibuat untuk menenangkan ego, tetapi mendewasakan rasa. Dan kedewasaan itu selalu dimulai dari kegelisahan yang disadari, bukan dihindari. Di bagian berikutnya, kita akan membumikan semua ini. Kita akan berbicara tentang bagaimana menerapkan rame inggawe dalam kehidupan sehari-hari, di pekerjaan, keluarga, dan tekanan hidup modern, tanpa kehilangan arah batin. Sekarang kita turunkan semua pemahaman ini ke tanah tempat kaki kita berpijak. Karena rame inggawe bukan ajaran untuk dipikirkan saja, tetapi untuk dijalani, di rumah, di jalan, di tempat kerja, dan di dalam diri sendiri. Sebelum lanjut, tetaplah tenang. Tarik napas perlahan, lepaskan,
Bayangkan Anda menjalani hari esok seperti biasa, bangun, bekerja, berinteraksi, menghadapi masalah. Tidak ada yang berubah di luar. Namun di dalam, ada satu sikap batin yang berbeda. Penerapan pertama dari Rame ing Gawe adalah hadir sepenuhnya dalam apa yang sedang dilakukan. Saat bekerja, bekerjalah. Saat berbicara, berbicaralah. Saat diam, benar-benar diam. Orang Jawa menyebutnya sumeleh ing laku, menaruh diri sepenuhnya pada tugas yang sedang berlangsung. Bukan multitasking batin, bukan tubuh di sini, pikiran kemana-mana. Kesadaran ini sederhana, tetapi efeknya dalam. Banyak kelelahan hidup sebenarnya bukan berasal dari kerja, melainkan dari pikiran yang menolak kenyataan saat ini. Rame ing Gawe melatih kita untuk berhenti melawan momen yang sedang terjadi. Penerapan kedua adalah meluruskan niat setiap kali memulai aktivitas. Tidak perlu ritual khusus. Cukup satu kesadaran halus di dalam hati. Aku melakukan ini sebagai amanah, bukan sebagai pembuktian diri. Kalimat ini, jika benar-benar dirasakan, akan mengubah cara Anda menghadapi tekanan, kritik, bahkan kegagalan. Dalam laku Jawa, niat adalah kemudi batin. Jika kemudi lurus, gelombang tidak terlalu menakutkan. Jika kemudi miring, laut tenang pun bisa membuat kapal oleng. Penerapan ketiga, dan ini yang paling sulit, adalah tidak ribut saat hasil datang atau tidak datang. Bekerja sungguh-sungguh, lalu lepaskan. Bukan berarti tidak peduli, tetapi tidak mengikatkan harga diri pada hasil. Disinilah banyak orang jatuh. Mereka sanggup bekerja keras, tetapi tidak sanggup melepaskan. Cobalah ini dalam kehidupan sehari-hari. Saat Anda selesai melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, berhentilah sejenak dan katakan dalam hati, "Tugasku sudah kulakukan." Setelah itu, izinkan hasil berjalan sesuai jalannya. Sikap ini melahirkan ketenangan yang tidak tergantung situasi. Hambatan terbesar dalam menjalani Rame ing Gawe adalah ego yang menyamar sebagai tanggung jawab. Kita mengira kita peduli, padahal kita takut tidak dianggap. Kita mengira kita berjuang, padahal kita ingin diakui. Laku ini tidak menghakimi itu, ia hanya mengajak kita jujur. Dalam keluarga, Rame ing Gawe hadir sebagai kesediaan melayani tanpa mengungkit. Dalam pekerjaan, ia hadir sebagai konsistensi tanpa pamer. Dalam kesendirian, ia hadir sebagai kesadaran tanpa drama batin. Dan ingat satu hal penting, laku ini tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya meminta kesadaran yang terus kembali. Jatuh, sadar. Lelah, sadar. Marah, sadar. Lalu kembali bekerja dengan hati yang sedikit lebih lapang dari sebelumnya. Jika Anda ingin, tuliskan di kolom komentar. Di bagian hidup mana Anda ingin mencoba menerapkan Rame ing Gawe lebih dalam? Pekerjaan, keluarga, diri sendiri? Menuliskannya adalah bentuk niat yang diam-diam kuat. Di bagian terakhir, kita akan menutup perjalanan ini dengan satu perenungan besar tentang makna kesibukan, keheningan, dan arah hidup manusia. Sebuah penutup yang tidak memberi jawaban final, tetapi meninggalkan gema. Pada akhirnya, Rame ing Gawe bukan tentang seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi siapa diri kita saat melakukan semuanya. Dunia akan terus bergerak. Tugas akan terus datang silih berganti. Tidak ada masa di mana hidup benar-benar sepi dari tanggung jawab. Dan para leluhur Jawa telah memahami ini jauh sebelum zaman berubah menjadi serba cepat seperti sekarang. Mereka tidak mengajarkan kita untuk lari dari dunia. Mereka mengajarkan cara berjalan lurus di dalamnya. Jika Anda mengingat kembali seluruh perjalanan video ini, satu benang merah akan terlihat jelas. Kesibukan bukan lawan dari kesadaran. Justru di sanalah kesadaran diuji. Apakah kita bekerja dengan hati yang jernih atau dengan batin yang terus menuntut? Apakah kita bergerak sebagai pelaksana amanah atau sebagai ego yang ingin selalu terlihat? Rame ing Gawe mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya, bekerja sebaik-baiknya, lalu menyerahkan hasil dengan lapang. Sebuah sikap batin yang sunyi, tetapi kokoh. Tidak banyak bicara tentang diri. Tidak tergesa,
ingin sampai, karena ia tahu setiap langkah yang dijalani dengan benar sudah merupakan tujuan itu sendiri. Barangkali inilah sebabnya ajaran ini terasa sederhana, namun tidak mudah. Ia tidak memberi jalan pintas, ia hanya memberi arah pulang, kembali ke diri yang sadar, jujur, dan tenang di tengah dunia yang terus bising. Sekarang, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan, bukan untuk dijawab cepat-cepat, tetapi untuk direnungkan perlahan. Jika kesibukan adalah bagian tak terpisahkan dari hidup, apakah mungkin justru di sanalah Tuhan mendidik manusia tanpa banyak kata? Biarkan pertanyaan itu menemani Anda setelah video ini selesai. Dan jika perjalanan ini memberi makna, sekecil apapun, saya mengundang Anda untuk menyukai video ini, membagikannya kepada yang mungkin sedang lelah oleh hidup, dan menuliskan refleksi Anda di kolom komentar. Setiap komentar adalah tanda bahwa laku ini masih hidup, berpindah dari rasa ke rasa, dari hati ke hati. Terima kasih telah berjalan sejauh ini dengan tenang. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya, di mana kita kembali menyibak kebijaksanaan lama, bukan untuk mengagungkan masa lalu, tetapi untuk menata langkah hari ini.